Maaf Pak Ustadz, apa sebenarnya rahasia dari semua perbuatan baik yang dilakukan itu agar itu menjadi benar-benar menjadi amal soleh bagi seseorang itu? Bagaimana Pak Ustadz? Ya memang kalau perbuatan baik harus diawali dengan bismillah. Makanya setiap saat kita melakukan sesuatu perbuatan baik, mau bekerja atau mau duduk atau mau melakukan sesuatu walaupun kecil, ya kita bismillah agar itu menjadi amal baik. Ya, tapi kalau amal baik itu kita kerjakan walaupun dengan bismillah, tapi nanti akhirnya kita itu ujub, riak dan sombong dan bangga terhadap amal baik yang kita kerjakan, habis. Malah menghancurkan perbuatan itu sendiri. Jadi ya, itu sama seperti kamu belajar naik motor, hati-hati ya, kan seperti itu. Iya. Jadi kamu berbuat baik, tapi ingat ya, belajar tidak ujub, tidak riak, tidak bangga, tidak sombong. Ya itu loh maksudnya. Begitu. Analoginya seperti itu. Jadi harus diberikan. Jangan digebyah uyah, disamaratakan. Berbuat, yang penting berbuat baik aja, masalah ujub ya sombong nggak usah dipikirin ya, nggak boleh. Nggak bisa juga seperti itu Pak. Tidak boleh, bukan tidak bisa, boleh, tidak boleh seperti itu. Jadi sejak awal memang seperti itu. Jadi istilahnya anak yang baru belajar berdiri kan orang tuanya megang. Iya, dijaga ya. Dijaga, itu seperti itu, tetap harus dijaga. Jadi intinya harus belajar. Jadi itu kalau berbuat baik itu akan menjadi amal soleh kalau kita niatkan bismillah. Itu amal soleh, bismillah, bismillah, selesai, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga diceritakan dalam Quran bahwa kalau seorang itu beriman dan dia mengerjakan baik, dia masuk surga. Nah, mengerjakan baik ini harus di breakdown. Nomor satu tetap sholat dia harus kerjakan. Karena sholat itu termasuk berbuat baik Pak. Sholat itu berbuat baik untuk diri sendiri. Untuk diri kan begitu. Berbuat baik untuk diri sendiri, untuk menuju takwa kepada Allah Ta'ala. Itu berbuat baik sholat itu. Membaca Quran itu berbuat baik untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita itu sholat, sudah tertib, sudah bisa berjamaah, tapi kita sombong, kita ujub, ya selesai. Selesai maksudnya habis amal sholat. Ya amalnya kan habis. Habis tahajud selalu ngomong tahajud, tahajud, tahajud. Dia mengingatkan atau dia bangga setelah tahajud kan nggak tahu. Yang tahu siapa coba? Allah tahu di isi hati seseorang itu. Makanya harus hati-hati. Kalaupun kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa mengerjakan tahajud, wis lah, nggak usah ngomong di WA, di grup dan sebagainya. Ya, ada lagi yang sholat dia rekam sholatnya, dimasukin ke Facebook atau IG. Ini maksudnya apa? Kebanyakan kan untuk edukasi katanya seperti itu. Edukasi zaman sekarang itu sudah banyak. Intinya itu kamu itu ingin terkenal sebenarnya. Iya, janganlah seperti itu. Karena hatimu itu Allah tahu. Kalau saya menceritakan begini itu karena apa? Rata-rata orang itu mau ujub, riak, sombong, bangga. Itu intinya. Janganlah ya. Belajar jangan. Nah itu nanti tetap akan ditulis menuju mana, ujub, riak, sombong. Itu nanti akan ditulis menuju ke arah kematiannya. Cukup suara azan dan beker aja yang membangunkan. Nggak perlu lewat WA. Lebih aman. Ya, jadi kita harus memahami itu, bahwa kematian pun sebenarnya itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala, hikmah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita harus pahami. Dan jangan berpikir bahwa nanti di makam seseorang harum itu pasti baik. Ya belum tentu. Siksa kubur itu ada Pak Ustaz? Siksa kubur insya Allah tetap ada. Jadi siksa kubur tetap ada. Jadi harus hati-hati. Ya memang siksa kubur itu nanti akan mengurangi siksa yang ada dalam neraka. Insya Allah sudah benar. Kayak perskot dulu gitu. Ya bukan perskot, itu namanya disiksa dulu namanya. Siksanya itu diberikan dahulu. Didahulukan. Ya itu juga rasa sayangnya Allah aja. Siksa itu rasa sayang Allah Pak Ustadz. Nah makanya didahulukan, di dalam kubur aja udah disiksa dulu. Itu kan rasa sayang biar besok itu di neraka itu nggak selamanya gitu loh maksudnya. Menurut saya nggak selamanya. Menurut saya. Kalau menurut Allah selamanya walau saya nggak tahu ya. Memang semua Allah yang tahu ya. Karena satu mamanya dia itu sholatnya tekun, tapi nggak tahu bahwa dia syirik. Dia tekun sholatnya, dia syirik. Syiriknya gimana? Ya, gimana itu Pak Ustadz?
kamu baca ayat ini sekian kali, nanti pasti kamu kaya. Pasti kaya, dan ini disebarkan ke semua orang. Dia yakini dirinya Tuhan. Syirik itu menyembah kepada selain Allah. Berarti kalau dia yakini di kalimat itu, berarti dia yakin bahwa itu dirinya Tuhan. Disitulah orang itu dia menyembah dirinya sendiri sebenarnya. Makanya tidak boleh. Kalimat itu hanya milik Allah, makanya nggak boleh. Makanya ada insya Allah yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu seperti itu. Nggak boleh kita itu memastikan sesuatu. Kamu kalau sakit, baca surat ini, pasti sembuh. Nah, nggak bisa. Suatu ketika yang ngomong seperti itu, sakit malah mati lah. Walaupun itu kan ada di dalam Quran permohonan seorang Nabi Ayub ya, waktu diterima sakit itu Pak Ustadz. Itu tetap nggak boleh itu kita Pak Ustadz. Itu sebenarnya itu kan hanya permohonan Nabi Ayub, perkataan Nabi Ayub. Iya benar. Memang kalau Nabi Ayub dengan Allah itu kan dekat. Yang harus kita ketahui, Nabi Ayub sakit itu hati-hati, jangan bilang itu dari perbuatan Nabi Ayub. Jangan bilang disamakan dengan manusia. Nabi Ayub sakit, sebelum sakit itu sudah satu nih. Itu digoda setan dengan hartanya Nabi Ayub, itu diuji, dihabiskan oleh setan. Satu. Yang kedua, anaknya dimatikan oleh setan. Dua, Nabi Ayub tetap sujud kepada Allah Ta'ala. Itu setan minta pada Allah. Nah, di tiga, Nabi Ayub diberi sakit oleh setan. Oleh setan. Makanya kalau ada orang Muslim yang bertanya bahwa Nabi Ayub itu sakitnya dari perbuatan, lah kamu tanyanya jangan begitu. Kalau begitu sepertinya Nabi setan. Oleh setan. Makanya kalau ada orang Muslim yang bertanya bahwa Nabi Ayub itu sakitnya dari perbuatan, lah kamu tanyanya jangan begitu. Kalau begitu sepertinya Nabi Ayub itu sama seperti kamu. Gitu, enggak boleh, harus tahu. Gitu ceritanya. Asbabnya itu harus tahu dulu. Nah, disitulah bahwa makanya Nabi Ayub itu dalam kalimat tersebut diganggu oleh setan, memohon agar Allah itu melindungi dan memberikan kesembuhan. Ya, akhirnya ya diberikan. Suruh menjejak tanah, keluarlah air. Itu Allah. Kalau itu, nah, kan harus paham. Jadi enggak semuanya seperti itu, nggak bisa. Nabi Ayub doanya itu bukan masa doa, itu pernyataan Nabi Ayub seperti bicara dengan Allah. Pelajarannya seperti